Halo, saya Kiara Michelle Chandra, mahasiswa aktif semester 3 program studi hospitality dan pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai makanan khas dari Bali yang dikenal sebagai oleh-oleh yang sering diminati oleh turis ataupun pendatang. Makanan ini sendiri merupakan makanan kulturasi dan berbagai daerah. Saya akan menjelaskan pai susu Bali yang merupakan cemilan ataupun makanan khas. Sebuah teori menyatakan bahwa pai susu Bali ini ternyata dikenal berasal dari Hong Kong. Sebenarnya mengadopsi tartustar yang berasal dari Inggris. Hong Kong juga mengadopsi beberapa makanan Inggris, sehingga makin memperkuat teori pai susu berasal dari Inggris. Sementara itu, teori lain menyatakan bahwa pai susu sendiri sangat mirip dengan kue asal Portugis. Kue ini biasanya disebut dengan nama pastel de nata. Teorinya, kue ini dikenal di Hong Kong melalui koloni Portugis yang berada di Macau. Dalam masakan Hong Kong modern, pai susu hadir dalam berbagai variasi, seperti pai susu, pai madu telur, pai putih telur, pai coklat, pai green tea, dan pai jahe. Semua jenis pai susu ini merupakan variasi dari pai susu tradisional yang disajikan di salah satu restoran di Hong Kong, yaitu Thangs Cha Chaan. Pinggiran atau bagian kerak luar dari pai Hong Kong biasanya secara keseluruhan memiliki dua jenis, yaitu short crust pastry atau puff pastry. Pembuatan pai susu di Hong Kong ini lebih menggunakan lemak babi daripada mentega, sehingga dianggap tidak halal. Kalau kue pai susu di Portugis sendiri berasal dari kue puding tradisional Portugis yang diciptakan lebih dari 200 tahun silam oleh salah satu suster Katolik di biara Jeronimo. Toko kue pertama di luar biara yang menjual kue pada tahun 1837 yaitu Casa Peste de Belém. Kue pai susu asli enak di Bali sendiri sudah ada sejak 1989, yang awalnya dia jalankan oleh seorang ibu bernama Tantri di rumahnya yang berada di Jalan Nuri, tidak jauh dari toko yang sekarang telah ada di Jalan Nangka. Setelah semakin populer, Ibu Tantri pun mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu produksi dan memenuhi permintaan pembeli. Saat ini sendiri, bisnis pai susu sudah banyak dan memiliki rasa yang beragam, mulai dari original, coklat, keju, stroberi, blueberry, dan lainnya. Cara membuat pai susu sendiri sangat mudah. Bahan adonan yang diperlukan seperti mentega, tepung terigu, kuning telur, gula halus, tepung maizena, dan garam. Sebagai bahan dari isian sendiri dibutuhkan telur, susu putih cair, gula pasir, susu kental manis, garam, vanili bubuk, dan tepung instan. Untuk cara membuat dari isiannya sendiri biasanya tidak terlalu sulit. Hanya perlu mencampurkan bahan-bahan yang ada ke dalam satu panci, lalu diaduk, kemudian masukkan telur dan aduk kembali hingga tercampur rata. Sedangkan untuk membuat adonan pai susu sendiri, caranya biasanya diawali dengan mempersiapkan wadah yang siap dimasukkan adonannya, dan yang dibutuhkan seperti mentega, tepung, kuning telur, gula halus, tepung maizena, dan garam. Dan semua itu bisa dicampur menjadi satu, lalu siapkan cetakan pai, dan masing-masingnya diolesi oleh mentega agar lebih mudah dilepas saat sudah jadi. Kemudian ratakan agar bentuknya terlihat rapi. Dan bagian bawah dari adonan tersebut harus ditusuk-tusuk agar matangnya secara merata. Kemudian isian adonan jika sudah dingin dapat dituang ke tengah adonan kulit pai agar tertata secara rapi. Kemudian biasanya di Bali itu menggunakan oven untuk memanggang pai susu tersebut. Biasanya dalam temperatur suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam.